Mari kita potong bumi jadi dua. Kamu bisa melihat semua lapisannya. Inilah lapisan dalamnya. Sekitar 40 kali lebih panas dari bagian dalam ovenmu. Itulah mantelnya. Lautan lava panas. Berikutnya ada kerak bumi. Permukaan keras tempat peradaban manusia hidup. Tapi kalau kamu melihat ke atas, ada banyak sekali lapisan udara selain atmosfer dan ozon. Para ilmuwan belum lama ini menemukan gelembung aneh di sini yang melindungi planet kita dari radiasi. Bukan medan magnet bumi loh, gelembung ini terbuat dari gelombang radio. Kita menggunakannya untuk berkomunikasi. Planet kita bersinar seperti pohon Natal dalam spektrum radio. Tapi kita akan membahas gelombang frekuensi rendah yang memungkinkan kita berhubungan dengan kapal selam. Jadi gelombang radio itu seperti gelombang atau gelombang laut biasa. Coba lihat yang ini. Jarak antara dua puncaknya adalah panjang gelombang. Jumlah gelombang ini dalam jangka waktu tertentu adalah frekuensi. Misalnya, ada 10 gelombang dalam interval selama 1 detik. Apa kamu bisa menebak frekuensi gelombang ini? Benar, 10 Hz. Ponsel memakai gelombang dengan frekuensi antara 300 sampai 3000 MHz. Jadi, tambahkan 60 ke angka tersebut. Namun gelombang dari frekuensi tersebut tidak memasuki batasnya dengan baik. Coba bayangkan bagaimana kamu bisa kehilangan koneksi ponselmu saat berkendara melewati terowongan. Itu disebabkan karena ada logam di dalamnya. Logam adalah bahan konduktif yang sangat melemahkan gelombang radio. Air garam juga termasuk konduktor. Jadi kalau kapal selam telah menyelam cukup dalam, air memperlemah sinyal dan kita kehilangan komunikasi. Untuk menjaganya, kita mengirimkan gelombang lebih sedikit tapi dibuat lebih panjang. Di waktu yang sama, frekuensi gelombang pendek akan lebih tinggi daripada frekuensi yang gelombangnya panjang. Karena itulah disebut gelombang frekuensi yang sangat rendah. Tapi ternyata, gelombang seperti ini melintasi di seluruh bumi, bahkan keluar angkasa. Jadi semakin menarik nih, gelombangnya bertabrakan dengan partikel radiasi dari matahari. Kita menganggap kalau matahari adalah raksasa baik yang memberikan cahaya dan hangat. Tapi sebenarnya memancarkan banyak sekali radiasi yang berbahaya. Setiap suar atau pelepasan listrik dari materi di bintang rumah kita menyebabkan ledakan radiasi yang lebih besar lagi. Partikel ini berterbangan di planet kita, sama seperti gelombang radio. Gelombang ini menyusuri jarak 150 juta kilometer dari matahari ke bumi dalam 8 menit dan menabrak ke gelembung kita yang berfungsi sebagai perisai. Pada dasarnya, partikel radiasi dari matahari berakumulasi dalam jalur radiasi di sekitar bumi. Medan gaya magnetik planet kita memerangkapnya, dan baru-baru ini ditemukan gelembung gelombang yang sangat rendah berada tepat di bawah jalur radiasi ini. Semua ini membantu kita untuk mementalkan kembali sedikit emisi yang berbahaya. Analisis dari studi lama mengonfirmasi kalau jalur radiasi ini dulunya jauh lebih rendah dan dekat ke bumi. Tapi ketika peradaban mulai menggunakan radio secara aktif, gelombangnya naik sehingga jalurnya lebih tinggi. Tak seorang pun yang mengira kalau efek sedahsyat itu bisa timbul dari gelombang radio sederhana. Tapi itu akan memberi perlindungan bagi astronot di masa depan. Saat kita di bumi, medan magnetiknya melindungi kita dari radiasi. Kamu bisa melihatnya secara langsung saat partikel angin surya bermuatan membuat partikel udara di kutub bumi bersinar. Inilah yang dinamakan aurora. Kalau nanti kamu berkesempatan melihatnya langsung, ketahuilah kalau sebenarnya bumi sedang menyelamatkanmu dari cahaya matahari yang kuat. Tapi, kalau kamu berada di luar medan magnet bumi, di suatu tempat di luar angkasa, sayang sekali, tidak ada yang melindungimu di sana. Ini jadi masalah besar buat para astronot yang menghabiskan waktu berbulan-bulan di stasiun luar angkasa internasional. Mungkin para ilmuwan akan belajar untuk menciptakan gelembung pelindung dari gelombang frekuensi sangat rendah di sekeliling stasiun luar angkasa dan pesawat luar angkasa. Hal yang sama berlaku bagi planet lain. Kita mungkin akan mengkolonisasi Mars. Di sana tidak ada medan magnet dan tidak ada yang akan melindungimu dari radiasi. Tapi, kalau kamu menciptakan gelembung buatan di sana, kamu bisa mengurangi radiasi yang berbahaya. Gelombang kasat mata yang melindungi kita adalah atmosfer, seperti kue lapis atau bawang bombay. Setiap level dari atmosfer punya propertinya sendiri. Lapisan terendah tempat kita hidup adalah troposfer. Lapisan ini memiliki 80% dari berat udara di seluruh bumi, juga menjadi tempat berkumpulnya uap air. Di sini pula mesin bernama cuaca bekerja. Matahari mengirim cahaya energi ke bumi. Permukaan planet kita memantulkannya dan memanaskan udara di troposfer.
Karenanya, udara jadi bergerak dan bertukar tempat dengan udara dingin. Karena itulah angin topan, badai, dan tornado hanya terjadi di troposfer hingga ketinggian 12 km. Itu sebabnya pesawat komersial terbang pada ketinggian sekitar 10 km. Angin atau kondisi cuaca buruk lainnya jarang memengaruhi area ini. Dan udara di sini tidak sepekat udara di dekat permukaan bumi. Terbang sejauh 1,6 km di atas permukaan laut itu ibarat bergerak melewati kue kering. Sulit. Tapi ketinggian 1,6 km terasa seperti terbang menembus krim kocok yang ringan. Pesawat terasa seperti tidak memiliki hambatan. Jadi, sama-sama untung, menghemat bahan bakar dan menyelamatkan penumpang. Kekurangan terbesarnya adalah di sana sangat dingin dan kamu tidak bisa bernapas. Tempat ini dingin karena hanya ada sedikit molekul udara untuk menyerap panas dari tanah dan memindahkannya satu sama lain. Kamu tidak akan bisa bernapas di sini untuk alasan yang sama. Itu sebabnya pesawat dilengkapi dengan masker oksigen untuk berjaga-jaga. Ayo, kita geser sedikit ke sini. Ini adalah stratosfer. Bahkan molekul udara di sini lebih sedikit lagi. Disinilah probe cuaca terbang. Benda ini merupakan sejenis balon kecil yang dilengkapi komputer dan digunakan orang untuk memprediksi cuaca. Bagian atmosfer ini juga berisi lapisan ozon. Ini merupakan perisai bumi terhadap radiasi ultraviolet yang berbahaya. Ozon hampir sama dengan oksigen, kecuali memiliki 3 atom di dalamnya. Ketika sinar ultraviolet yang berbahaya memasuki atmosfer kita, langsung menabrak molekul O3. Sinar memecah molekul menjadi O2 dan atom oksigen lainnya. Sinar itu sendiri diubah menjadi panas, tetapi ozon beregenerasi dengan cepat. Sebuah atom oksigen tunggal bergabung dengan O2 dan molekul ozon siap untuk melindungi kita lagi. Ini adalah perisai tak kasat mata yang melindungi kita dari radiasi. Berkatnya, semua kehidupan di bumi jadi ada. Ketika peradaban manusia berkembang, kita mulai memancarkan gas freon ke atmosfer. Dulu, kita mengisi lemari es menggunakan zat tersebut. Satu atom klorin akan terlepas dari molekul freon ketika di udara. Kemudian akan mengikat atom oksigen tunggal. Sekarang, ozon tidak dapat beregenerasi seperti dulu. Untungnya, penggunaan gas berbahaya seperti itu telah dilarang dan lapisan ozon mulai beregenerasi. Para ilmuwan berharap agar lapisan ozon pulih sepenuhnya pada pertengahan abad ke-21. Ujung stratosfer berada sekitar 50 km dari tanah. Lapisan berikutnya adalah mesosfer, yang terdingin dari semuanya. Suhunya rata-rata sekitar minus 95 derajat Celcius, 5 kali lebih dingin dari freezermu. Di lapisan inilah meteor yang jatuh ke bumi akan mulai terbakar karena gesekan di udara. Kemudian, pada akhirnya benda ini akan terbakar sepenuhnya. Udara di sini terlalu tipis untuk pesawat atau balon untuk terbang, tapi masih terlalu padat untuk satelit. Jadi, lapisan atmosfer ini tidak dipelajari dengan baik. Lapisan berikutnya membentari dari ketinggian 90-800 km di atas permukaan laut. Sedikit lebih pendek jarak antara Las Vegas dan San Francisco. Garis Kármán terletak di lapisan atmosfer ini. Garis ini merupakan batas antara bumi dan ruang angkasa. Termosfer adalah tempat semua pesawat ruang angkasa dan satelit kita terbang. Di sini juga menjadi rumah bagi stasiun luar angkasa internasional. Suhunya meningkat sangat tinggi. Udara di sini sekitar 10 kali lebih panas dari yang bisa dihasilkan oven di rumahmu. Semua ini disebabkan oleh aktivitas matahari. Kamu tidak akan pernah bisa merasakan sepanas ini. Molekul udara yang membawa panas di sini sangat kecil, sehingga kamu benar-benar akan mengapung di antaranya. Bayangkan, kolam renang jumbo yang hanya diisi dengan 3 tetes air. Seperti itulah termosfer, dan lapisan tertinggi atmosfer kita adalah eksosfer, lapisan terjauh dari gelembung udara bumi. Para ilmuwan percaya batasnya sekitar setengah jarak ke bulan, yakni 193 juta kilometer. Pada titik ini, tekanan radiasi matahari mulai melebihi gravitasi bumi. Tempat ini masih bagian dari atmosfer kita. Berarti, astronot yang melakukan berbagai misi luar angkasa dan berada di ISS sebenarnya tidak pernah meninggalkan atmosfer bumi. Apa yang terjadi ketika sebuah bintang kehabisan bahan bakar? Pertama-tama, anehnya bintang akan membesar hingga jutaan kali lipat ukuran aslinya.
Saat inti bintang kehabisan hidrogen, bintang akan mengerut karena tarikan gravitasinya sendiri, tapi sebagian fusi hidrogen tetap berlangsung di lapisan atasnya. Saat mengerut, inti bintang akan memanas. Ini menyebabkan lapisan atas bintang ikut memanas dan mengembang. Diameter bintang pun bertambah. Semakin bertambah besar, bintang akan menelan materi apa saja, bahkan planet-planetnya sendiri. Para astronom sudah pernah mengamati bintang tepat sebelum atau sesudah menelan seluruh planet. Tapi sampai baru-baru ini, mereka belum pernah melihat proses itu sendiri. Para ilmuwan dari berbagai universitas melaporkan bahwa untuk pertama kalinya dalam sejarah, mereka berhasil menyaksikan bintang menelan planet. Dan peristiwa tragis ini terjadi bukan di galaksi yang jauh, melainkan masih di galaksi Bima Sakti, sekitar 12.000 tahun cahaya dari bumi. Para astronom melihat ledakan dari sebuah bintang yang masanya sekitar 0,8 sampai 1,5 kali massa matahari di dekat rasi bintang Aquila yang mirip elang. Bintang tersebut menjadi 100 kali lebih terang dari biasanya hanya dalam waktu 10 hari, dan setelahnya cahaya itu dengan cepat menghilang. Yang lebih menarik lagi, kilatan cahaya putih panas ini diikuti sinyal yang berdurasi lebih lama dan lebih dingin daripada kilatan cahaya pertama. Kombinasi ini hanya bisa berarti satu hal: bintang itu menelan planet di dekatnya. Planet apakah itu? Para astronom menduga itu merupakan planet superpanas dengan massa 1-10 kali massa Jupiter. Planet seperti itu juga disebut Jupiter panas. Ini merupakan eksoplanet raksasa mirip Jupiter yang ada di tata surya kita dan hanya butuh waktu kurang dari 10 hari untuk mengitari bintang induknya. Planet yang kita bicarakan ini perlahan bergerak mengelilingi bintang itu sampai akhirnya tertarik masuk ke atmosfernya dan akhirnya terperangkap di dalam inti bintang yang hampir mati. Perjamuan galaksi ini terjadi antara 10.000 hingga 15.000 tahun lalu saat bintang itu berusia sekitar 10 miliar tahun. Dan mengingat usianya yang sangat tua, proses menelan itu sendiri terjadi secepat kilat dalam satu gerakan. Ini sangat berbeda dengan Jupiter panas lainnya yang dilahap perlahan-lahan oleh bintang induknya. Para astronom gak yakin apakah ada planet lain yang mengitari bintang ini pada jarak yang aman. Kalaupun ada, mungkin butuh ribuan tahun sebelum akhirnya planet-planet itu menjadi hidangan utama atau makanan penutup si bintang. Yang jelas setelah para astronom tahu apa yang harus dicari, mereka akan terus memantau terjadinya peristiwa kosmik serupa. Karena suatu hari nanti, planet kita dan juga sebagian dari tata surya akan mengalami nasib yang sama, semua yang ada di sekitar kita akan lenyap dalam sekejap. Tapi kamu bisa tenang dan bernapas lega karena peristiwa itu tidak akan terjadi sampai 5 miliar tahun lagi. Saat itulah matahari diperkirakan akan kehabisan tenaga dan mengembang begitu besar hingga menelan planet-planet dalam tata surya seperti Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Jika manusia sudah berhasil mendiami planet lain pada saat itu, yang jaraknya paling tidak 10.000 tahun cahaya dari bumi, maka mereka akan bisa menyaksikan bencana ini. Matahari tiba-tiba menjadi jauh lebih terang dan melontarkan sejumlah materi keluar angkasa. Matahari akan menelan beberapa planet termasuk bumi sebelum akhirnya kembali seperti semula. Tapi bintang bukan satu-satunya objek di alam semesta yang menelan objek-objek angkasa lainnya. Ada monster kosmik lain yang melahap segala sesuatunya, bahkan cahaya. Sudah bisa menebaknya? Benar, yang kumaksud adalah lubang hitam. Tapi yang lebih menarik lagi, lubang hitam ini tidak hanya melahap segala sesuatu, tapi juga memuntahkannya. Belum lama ini, para ilmuwan mendapati lubang hitam supermasif di pusat galaksi Bima Sakti, tempat tinggal kita, tampak bocor. Kenapa hal ini sangat signifikan? Karena itu bisa berarti lubang hitam bernama Sagittarius A*, yang masanya 4,1 juta kali massa matahari ini bukanlah raksasa tidur seperti yang diduga sebelumnya. Dia mungkin masih aktif, dan kebocoran ini bisa jadi disebabkan karena lubang hitam tersebut cegukan ketika menelan awan gas. Dalam penelitian ini, tim astronom menggunakan teleskop luar angkasa Hubble. Teleskop ini membantu mereka menemukan semburan yang tampak seperti obor tiup. Semburan itu mendorong awan hidrogen di pusat galaksi kita dan tampak seperti memuntahkan gas mirip selang yang diarahkan ke tumpukan pasir.
Hal ini sering terjadi di sekitar lubang hitam aktif yang dikelilingi materi yang tertarik ke arahnya akibat pengaruh gravitasi yang luar biasa besar. Sebagian materi ini masuk ke lubang hitam, tapi sebagian kecil lainnya tersapu keluar oleh medan magnet yang kuat. Penelitian ini menunjukkan ketika awan gas raksasa berada terlalu dekat dengan lubang hitam supermasif, awan tersebut akan tertelan, kemudian lubang hitam itu bersendawa mengeluarkan semburan-semburan kecil materi. Gelombang Fermi mungkin merupakan hasil dari sendawa yang terjadi sekitar 2 hingga 4 juta tahun lalu. Tapi baru-baru ini, para ilmuwan menemukan gelembung gas panas raksasa yang bercahaya. Gelembung ini sejajar dengan semburan yang memanjang sejauh 35 tahun cahaya atau lebih dari lubang hitam supermasif. Para astronom menduga semburan itu bisa saja menghantam gelembung gas tersebut dan membuatnya mengembang. Nah, aku akan memberitahu sesuatu yang lebih menyeramkan lagi nih. Sepertinya ada lubang hitam yang saling memakan satu sama lain. Semacam itu, saat ini keduanya sedang berbagi makanan, tapi tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Biar ku jelaskan lebih detail ya. Para astronom menemukan 2 lubang hitam supermasif yang sedang melahap materi kosmik dari 2 galaksi yang menyatu di luar angkasa yang jauh. Kedua lubang hitam raksasa itu ditemukan dengan bantuan teleskop Atacama Large Millimeter Submillimeter Array atau ALMA. Teleskop-teleskop ini berada di Gurun Atacama, Chili bagian utara. Para ilmuwan awalnya menggunakan teleskop ini untuk mengamati 2 galaksi yang menyatu sekitar 500 juta tahun cahaya dari bumi. Para astronom juga menemukan 2 lubang hitam raksasa tumbuh berdampingan tidak jauh dari pusat galaksi yang menyatu, yaitu UGC 4211. Tampaknya kedua lubang hitam itu bertemu ketika galaksi induknya bertabrakan. Salah satu lubang hitam bermasa 200 juta kali masa matahari. Sedangkan yang satunya lagi sedikit lebih kecil, yaitu sekitar 125 juta kali masa bintang kita. Meskipun tidak tampak secara langsung, kedua lubang hitam ini dikelilingi gugusan gas dan bintang-bintang yang bersinar terang. Semua ini terseret mendekat oleh tarikan gravitasi lubang hitam. Seiring waktu, 2 lubang hitam ini akan saling mengitari satu sama lain. Dan pada akhirnya, keduanya akan bertabrakan dan menciptakan lubang hitam yang lebih besar lagi. Para ilmuwan sudah mengamati kedua lubang hitam ini dari berbagai panjang gelombang cahaya dan sampai pada kesimpulan bahwa keduanya cukup unik. Jaraknya paling dekat satu sama lain dari semua lubang hitam yang pernah dilihat oleh para astronom. Jarak antara keduanya hanya 750. Dari tempat kita berdiri, matahari tampak begitu tenang dan damai, tapi sama seperti manusia dan juga seluruh makhluk hidup lainnya. Matahari memiliki fase-fase tertentu ketika ia sedang aktif. Hanya saja, konsekuensinya jauh lebih besar dan lebih kacau ketika matahari sedang hiperaktif. Ayo kita perbesar untuk melihat yang terjadi di sana. Nah, salah satu cara untuk mengukur aktivitas matahari adalah dengan menghitung bintik di permukaannya. Bintik matahari adalah bercak gelap yang terbentuk saat medan magnet matahari tengah kacau. Sederhana saja, semakin banyak bintik matahari, semakin aktif aktivitas matahari. Dan tampaknya matahari sedang berpesta gila-gilaan akhir-akhir ini. Jumlah bintik matahari yang dilihat para ilmuwan merupakan yang terbanyak selama hampir 21 tahun terakhir. Pada bulan Juni, ada 163 bintik matahari yang muncul di permukaan matahari. Terakhir kali ada begitu banyak bintik hitam di matahari adalah pada bulan September 2022. Saat itu ada 187 bintik hitam. Tampaknya pesta ini semakin mendekati puncaknya, dan itulah yang kita sebut sebagai solar maksimum. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Medan magnet matahari sangat kuat dan beraturan pada suatu titik. Tapi seperti yang dikatakan tadi, ada kalanya medan magnet ini menjadi kacau, semacam bola karet gelang yang dililitkan dengan sangat erat. Ini juga berarti plasma naik dari permukaan, membentuk lingkaran dan menyebabkan kekacauan dalam bentuk suar matahari dan sesuatu yang kita sebut lontaran massa corona atau CME. Saat itulah plasma di atmosfer bagian atas matahari yang disebut corona bergejolak dan meledak dengan sangat kuat. Kemudian pada suatu titik, bola ini tersentak dan membalikan kutub selatan menjadi kutub utara dan sebaliknya.
Semua ini terjadi setiap 11 tahun sekali. Jadi ketika matahari memasuki fase ini saat sedang sangat aktif, ia menyemburkan gumpalan-gumpalan plasma panas, muncul bintik-bintik gelap sebesar planet, dan melepaskan semburan energi dan radiasi yang dahsyat. Sesuatu yang menarik terjadi ketika matahari menjadi lebih aktif, yaitu air terjun plasma atau tonjolan mahkota kutub. Ini semacam letusan kecil yang bermula di matahari, lalu tampak seperti berusaha menjauh, tapi medan magnet matahari menariknya kembali sebelum bisa melesat ke antariksa. Dan air terjun plasma ini benar-benar spektakuler. Tingginya mencapai 100.000 km di atas permukaan matahari. Ini seperti 8 planet bumi yang berjajar. Lalu ada juga yang disebut pusaran kutub. Pusaran ini seperti halo plasma raksasa yang berputar mengelilingi kutub utara matahari dengan sangat cepat. Pusaran ini terbentuk saat tentakel besar plasma terlepas dan jatuh kembali ke permukaan, mirip dengan proses terbentuknya air terjun plasma. Para ilmuwan tidak tahu kenapa plasma ini bisa bertahan di atas permukaan matahari begitu lama. Salah satu contoh keren lontaran massa corona atau CME adalah CME raksasa berbentuk kupu-kupu yang terjadi pada bulan Maret tahun ini. Bentuknya tidak biasa karena meledak di sisi matahari yang tidak bisa kita lihat. Jadi tidak memungkinkan untuk mengukur kekuatannya. Untungnya ledakan itu tidak mengarah ke bumi, tapi mungkin ledakan itu sedikit mengenai Merkurius dan ada kemungkinan ledakan itu melontarkan debu dan gas karena Merkurius memiliki medan magnet yang lemah. Secara teori, semua ini terdengar keren, tapi bukan kabar baik bagi kita. Karena fenomena ini, kita mungkin akan mengalami badai matahari yang lebih kuat, yang bisa menyebabkan badai geomagnetik di bumi. Ini tidak hanya terdengar mengkhawatirkan, tapi ancamannya memang nyata. Badai ini menciptakan kekacauan dan mengganggu medan magnet bumi. Badai geomagnetik memang bisa menciptakan cahaya kutub yang indah. Tapi kita semua lebih suka menikmati keindahan aurora borealis dalam kondisi biasa atau cukup menyaksikan matahari terbenam di atas lautan. Tidak semua badai matahari akan menghantam bumi meskipun jumlahnya lebih banyak. Untuk mencapai planet kita, badai matahari harus mengarah ke arah yang tepat pada saat yang tepat. Tapi jika itu terjadi, badai ini bisa mengionisasi atmosfer bagian atas dan memutus komunikasi kita. Ini bisa menyebabkan sistem seperti GPS dan radio mati sementara. Hal ini bukan merupakan masalah besar, tapi bisa sangat berbahaya jika terjadi pada waktu yang tidak tepat, seperti saat terjadi tsunami atau gempa bumi. Badai matahari juga dapat merusak infrastruktur elektrik seperti jalur kereta api dan jaringan listrik. Jika sedang berada di pesawat, kamu mungkin akan terpapar tingkat radiasi yang lebih tinggi. Masih belum jelas seberapa berbahayanya bagi kita, tapi ini bisa jadi masalah serius bagi para astronot di luar angkasa. Ketika badai matahari mengacaukan medan magnet, hal ini bisa memengaruhi migrasi beberapa hewan, seperti penyu, paus, dan burung. Karena sebagian besar hewan hidup mengikuti tatanan alam, tidak ada yang tahu bagaimana hewan-hewan ini bisa melalui atau bahkan bertahan hidup dari perubahan semacam ini. Dan ketika matahari sedang dalam aktivitas maksimumnya, satelit-satelit di luar angkasa juga dalam masalah. Kita punya banyak sekali satelit di luar angkasa. Dan ketika atmosfer bagian atas menjadi lebih padat karena semua perubahan ini, hal ini bisa mendorong satelit-satelit ke berbagai arah. Satelit-satelit itu bisa saja saling bertabrakan atau bahkan jatuh kembali ke bumi, yang sekali lagi hanya keren di film-film pahlawan super yang bisa mengatasinya dengan mudah. Semoga saja kita bisa terhindar dari badai matahari yang besar seperti peristiwa Carrington. Ceritanya mirip. Pada bulan Agustus 1859, para astronom di seluruh dunia menyaksikan jumlah bintik matahari semakin bertambah banyak. Salah satunya adalah seorang pria bernama Richard Carrington. Pada awal September, ia sedang membuat sketsa bintik matahari ketika tiba-tiba ia dibutakan oleh kilatan cahaya. Kejadian itu berlangsung sekitar 5 menit, tapi sungguh spektakuler. Ia menggambarkannya sebagai suar cahaya putih. Itu adalah lontaran massa corona yang sangat kuat, dan hanya dalam 17,6 jam, badai ini melintasi jarak antara matahari dan planet tempat tinggal kita, yaitu sejauh 145 juta kilometer dan melepaskan kekuatannya ke arah kita. Padahal, biasanya butuh waktu berhari-hari.
Dan ketika badai ini dimulai, mesin-mesin telegraf di seluruh dunia memercikkan listrik. Para operator tersengat dan kertas-kertas pun terbakar. Orang-orang sangat takut dan bingung karena mereka belum pernah melihat langit secerah itu sebelumnya. Beberapa bahkan mengira itu adalah akhir dunia. Keesokan harinya, para operator telegraf masih belum bisa bekerja seperti biasa karena atmosfer bumi masih bermuatan listrik. Mereka bahkan berhasil mengirim pesan menggunakan arus aurora, bukan listrik biasa. Tapi hal ini juga membawa sesuatu yang luar biasa, yaitu aurora menakjubkan di langit. Orang-orang di Hawaii dan Kuba bisa melihat cahaya kutub utara yang indah, sementara yang berada di Chili bisa melihat cahaya kutub selatan. Semua itu terjadi secara perlahan dan terus menguat. Bayangkan ada sebuah planet liar, pengembara kosmik yang tidak ingin dibawa pulang oleh siapapun. Pada dasarnya, planet liar adalah planet yang terlontar dari sistem bintangnya dan kini mengambang tanpa tujuan di angkasa seperti penyendiri. Planet-planet ini bukan hanya teori, para ilmuwan telah mendeteksi beberapa di galaksi kita. Bahkan diperkirakan ada banyak pengembara kosmik yang mengambang di sekitar Bima Sakti. Dan planet-planet itu bukan hanya planet-planet kecil berbatu seperti Bumi, sebagian di antaranya merupakan planet gas raksasa yang sangat besar, berkali-kali lipat lebih besar dari Jupiter. Raksasa-raksasa ini berpotensi memiliki bulan dan bahkan sistem mini yang mengorbit di sekelilingnya. Contohnya aja salah satu planet liar yang paling terkenal yang kita ketahui memiliki nama yang rumit. Nih, baca aja sendiri. Planet ini berada sekitar 80 tahun cahaya dari Bumi dan ditemukan pada tahun 2013. Planet liar ini diperkirakan bermassa 6 kali massa Jupiter dan diyakini berusia sekitar 12 juta tahun. Dan ya, cuma karena planet-planet penyendiri ini nggak punya bintang, bukan berarti planet-planet ini sangat dingin. Planet liar masih bisa menghasilkan panas dan cahaya dari proses internalnya sendiri. Beberapa di antaranya bahkan punya medan magnet dan aurora sama seperti Bumi. Dengan kata lain, planet-planet yang tidak layak huni berpotensi untuk dihuni asalkan punya kondisi yang tepat. Jadi, seperti apa sih kehidupan di planet seperti itu? Apa mungkin kita bisa hidup di dunia seperti itu? Hidup di planet liar bisa jadi merupakan kehidupan yang sepi. Planet-planet ini tidak punya matahari yang hangat untuk bisa berjemur, tidak ada suasana yang nyaman untuk berpelukan, dan tidak ada tetangga kosmik yang bisa diajak barbecue. Karena itu kita harus kreatif, kita mulai dengan masalah yang paling jelas, kita akan kesulitan kalau tanpa cahaya dan panas. Jadi, gimana cara mengatasinya? Kita mungkin harus mempersiapkan beberapa pemanas ruangan yang bagus dan mengenakan pakaian luar angkasa yang modis dan super hangat. Atau kita bisa menemukan cara baru untuk menghasilkan listrik tanpa bergantung pada tenaga surya. Sebagai contoh, gimana kalau kita menggunakan energi panas bumi? Itu baru keren! Tiap planet memiliki sumber panas internal. Tanpa sumber panas ini, planet-planet tersebut cuma berupa batu-batu dingin tak bernyawa yang mengambang di angkasa. Panas internal ini bisa dimanfaatkan dan digunakan untuk memberi daya segala sesuatu. Mulai dari rumah, pabrik, hingga pesawat ruang angkasa. Seolah memiliki bak mandi air panas yang cukup besar untuk memberi energi ke seluruh kota. Dan kota itu kemungkinan besar akan terletak di bawah tanah lebih dekat ke sumber panas. Sementara untuk cahaya, kita mungkin harus membuat beberapa senter yang sangat terang. Atau bahkan mungkin kita belajar merekayasa genetika beberapa organisme berpendar untuk menerangi rumah kita. Bayangkan kalau ada pangkalan luar angkasa yang ditumbuhi jamur dan tanaman neon. Oh iya, ngomong-ngomong soal tanaman, kehidupan tanaman akan sangat sulit diperoleh tanpa bintang. Jadi apa dong yang akan kita makan? Kita bisa menggunakan ventilasi geotermal yang tadi kita bahas, atau reaksi kimia untuk menopang kehidupan kita. Mungkin kita akan mengembangkan selera terhadap makanan yang kaya belerang, atau kita akan mulai memfermentasi minuman kita sendiri dari lumpur vulkanik yang menggelegak. Yummy! Tapi selain makanan, kita punya masalah yang lebih penting nih. Hidup di planet liar akan sangat mengerikan. Beneran, kita bakal nggak punya udara. Soalnya nggak semua planet liar punya atmosfer yang baik dan stabil. Itu semua tergantung pada ukuran, komposisi, dan hal-hal lainnya.
Tapi kalaupun rumah baru kita punya atmosfernya mungkin sangat tipis dan tidak stabil, nggak akan ada langit biru yang indah atau matahari terbenam yang dramatis untuk bisa dipandangi. Sebaliknya kita akan menatap ke ruang angkasa yang tak terbatas, di mana bintang-bintang akan tampak lebih terang dari sebelumnya. Dan gak usah bahas soal pola cuaca deh, tanpa atmosfer yang menciptakannya, kita tidak akan punya hujan, salju, dan badai petir. Itu baru beberapa masalah kecil ya. Yang lebih buruk lagi, suhu di planet ini akan sangat berfluktuasi dari panas yang tak tertahankan bisa ke dingin yang tak tertahankan. Rasanya seperti tinggal di dalam oven yang selalu dinyalakan dan dimatikan. Dan terakhir, kita akan terpapar puing-puing luar angkasa dan radiasi kosmik. Jadi kalau nggak mau kulitmu gosong, kamu mungkin harus siap-siap beli sunblock dengan SPF yang tinggi. Jadi, gimana kita mengatasinya? Pertama, kita harus menemukan cara untuk menghasilkan oksigen sendiri dan mungkin menciptakan sesuatu seperti biosfer luar angkasa. Sebagai contoh, kita bisa menanam beberapa tanaman yang bisa menghasilkan oksigen, atau kita bisa belajar menyaring udara seperti alat penyaring udara berteknologi tinggi. Terakhir, ada masalah yang paling penting nih, menemukan air. Disinilah lautan bawah laut bisa membantu kita. Kita benar-benar menyelami berbagai kemungkinan ya. Tapi beneran, ilmuwan menduga kalau sebagian dari planet-planet ini memang punya lautan di bawah air. Rasanya seperti tinggal di dalam balon air raksasa yang terkubur di bawah tanah, dan tanah di bawah kakimu terbuat dari es dan batu. Dengan kata lain, kita bisa memanfaatkan lautan bawah tanah ini. Lautan bawah tanah dapat menyediakan sumber air untuk minum, pertanian, dan manufaktur. Mungkin juga dengan sumber daya dan material lain yang belum pernah kita lihat sebelumnya. Ngomong-ngomong, siapa tahu ada makhluk aneh yang mungkin bersembunyi di lautan bawah tanah itu. Tapi jangan khawatir, meski kita tidak punya oasis bawah tanah, masih ada pilihan lain. Kita bisa mendapatkan air dari komet, penambangan es, dan bahkan dari atmosfer yang kita ciptakan. Terakhir, kita perlu mencari dan menambang sumber daya untuk membangun rumah serta membangun hal-hal lain. Planet liar mungkin nggak punya sumber daya yang sama dengan planet yang mengitari bintang. Ini seperti lagi nyari harta karun di gurun pasir, gak ada yang pasti. Kita mungkin harus mengandalkan sumber daya dari asteroid terdekat dan hal-hal semacam itu. Dan kalau kita ingin mengambil sumber daya dari planet itu sendiri, kita mungkin harus mengebor berkilo-kilometer es dan batu. Tapi kalau kamu siap menghadapi tantangan ini, selalu ada peluang untuk menjadi kaya raya di planet liar. Dan siapa tahu mungkin kamu bakal nemu sumber daya baru yang bahkan lebih berharga daripada emas atau berlian. Bagus, kayaknya kita udah memecahkan masalah yang paling penting. Mungkin ada kesulitan-kesulitan kecil lainnya. Misalnya kita juga harus menghadapi siang dan malam yang sangat panjang, tergantung seberapa cepat planet kita berotasi. Kita juga nggak akan punya siklus siang malam yang normal dan teratur. Rotasi planet kita bisa sangat tidak terduga. Mungkin kita akan mengalami malam yang sangat panjang selama berminggu-minggu, diikuti dengan siang yang panjang selama berminggu-minggu yang bisa mengacaukan jadwal tidur kita. Kita mungkin harus membuat kopi yang sangat kuat supaya bisa bertahan melewati malam-malam yang panjang dan gelap. Tapi secara hipotesis, kita bisa beradaptasi dengan semua hal ini dan mengatasi semua tantangan. Dan sekarang, selamat datang di planet liar, tempat matahari tidak pernah terbit, tapi petualangan tidak pernah berakhir. Berkat teknologi canggih kita berhasil menciptakan lingkungan yang nyaman dan layak huni di dunia yang dulunya tandus ini. Langit di atas kita sekarang berwarna biru indah, dipenuhi dengan awan putih yang lembut. Sesekali ada kawanan makhluk yang terbang. Jangan tanya aku makhluk apa ya? Saat kita keluar dari habitat bawah tanah, kita akan disambut oleh dunia yang penuh dengan kejutan. Tumbuhan dan hewan aneh telah beradaptasi dengan kondisi unik planet ini. Beberapa di antaranya memiliki fitur bioluminescent yang bersinar dalam gelap. Hati-hati ya kalau kamu mau berenang di lautan bawah tanah. Mungkin saja di sana ada makhluk-makhluk aneh yang ingin memangsa. Ya, itu kita. Apakah matahari bisa padam? Misalnya nih, kalau kita siram sama semua air di samudra yang ada di bumi atau bahkan lebih dari itu, bakal gimana ya jadinya? Yuk cari tahu.
Alam semesta adalah tempat yang penuh misteri. Sejak dulu, para ilmuwan banyak berselisih pendapat tentang luar angkasa. Tapi kita nggak pernah meragukan keberadaan satu objek, yaitu matahari. Pusat tata surya kita. Objek ini besar, terang, dan abadi. Enggak juga sih. Sebenarnya matahari cuma bintang biasa yang terdiri dari 75% hidrogen, sedikit helium, dan sedikit banget unsur berat. Semua itu disatukan oleh gravitasi. Tapi sekitar 5 miliar tahun lagi, siklus hidup matahari akan berakhir karena hidrogen di dalamnya akan habis. Bintang kita ini perlahan akan membesar dan ukurannya akan jadi tak terbayangkan. Lalu matahari akan mulai melahap semua planet yang ada di dekatnya. Saat itulah kita menyesal berada di dekat matahari. Setelah melahap semuanya, bintang ini akan menjadi raksasa merah selama 1 miliar tahun lagi. Dan cepat atau lambat, sang surya akan menyusut, lalu redup, berubah menjadi katai putih. Pada akhirnya tak akan ada yang tersisa dari bintang ini selain nebula, planet terterang, dan berwarna-warni. Tapi nggak usah takut, sekarang matahari ada di pertengahan siklus hidupnya. Bintang ini terbentuk sekitar 4,5 miliar tahun lalu, yang berarti sisa hidupnya masih selama itu juga. Untungnya kita lahir saat matahari sedang pada masa terbaik dan paling stabil, jadi nggak ada alasan untuk khawatir. Tapi, coba kita bayangin skenario yang berbeda. Yuk! Gimana kalau kita percepat siklus hidup matahari dengan bantuan air? Coba kumpulin semua air di bumi, lalu kita siram matahari. Tapi kita butuh ember dulu nih. Bukan yang ini ya, kita butuh ember yang super duper besar. Ember yang bisa nampung air sekitar 1,3 miliar kilometer kubik. Diameternya setara dengan jarak dari Washington ke Chicago. Atau kalau cuma ada ember biasa, jumlahnya harus ada 70 kuintilium, yang berarti nolnya ada 18. Bayangin dapat ember sebanyak itu, waktunya memadamkan matahari. Kita siram bintang ini dengan air tadi, tapi kok nggak padam? Seriusan? Tapi coba lihat deh, matahari mungkin kasihan sama kita dan mengeluarkan sebuah suar matahari kecil. Ternyata seluruh air di bumi cuma setetes untuk matahari. Manusia sering meremehkan ukuran matahari dibandingkan planet kita. Sebenarnya, sebanyak 1,3 juta bumi bisa muat di satu matahari. Pantesan aja matahari nggak akan padam atau lebih dingin. Malah mungkin nggak sadar dengan tindakan kita. Tapi jangan nyerah, pokoknya kita pengen matahari padam. Apa yang terjadi kalau air yang kita siramkan itu cukup? Sebanyak apa sih yang dibilang cukup itu? Ingat ember sebanyak kuintiliunan tadi? Kali ini kita butuh sekitar 370 oktiliun ember air. Berarti nolnya ada 27. Ngebayanginnya aja susah. Yang jelas airnya banyak banget. Dan sekarang siram matahari lagi. Wow, lihat uapnya. Tapi matahari tetap gak padam. Bintang ini malah berterima kasih dan jadi semakin besar dan terang. Loh, kenapa bisa gitu ya? Jadi begini, matahari itu bukan api unggun. Di dalam api unggun dan lilin terjadi proses pembakaran kimiawi. Saat kita menyiram api dengan air, air menyerap panas dari api dan mendinginkannya sampai gak bisa lagi terjadi reaksi pembakaran. Air juga mencegah api terpapar oksigen, intinya air menghentikan proses kimiawi. Sedangkan pembakaran pada matahari berbeda, meskipun kita bilang matahari panas membara, pembakarannya nggak seperti api. Reaksi yang terjadi di matahari disebut fusi nuklir. Ini adalah reaksi paling brutal dan liar di alam semesta. Ada banyak lapisan hidrogen di dalam matahari. Kalau kita ambil 4 atom hidrogen dan membenturkannya satu sama lain, akan tersisa 1 atom helium. Proses pembakaran yang terjadi di matahari sedikit lebih rumit saat bintang ini mencoba melakukan reaksi fusi, proton bermuatan positif saling tolak-menolak. Butuh gaya dan energi yang besar untuk menyatukannya. Untungnya ada kekuatan ajaib di luar angkasa, yaitu gravitasi. 99,8% massa tata surya adalah matahari. Berat banget kan? Massa inilah yang menahan matahari dengan bantuan gaya gravitasi yang besar. Jadi gravitasi menyatukan berkuadriliun atom hidrogen kecil setiap detik setiap harinya.
Saat bertabrakan, atom itu melepaskan energi, jadi nggak seperti api, matahari bukan butuh oksigen untuk menyala, melainkan hidrogen. Kita tahu kalau rumus kimia air adalah H2O, artinya air terdiri dari atom hidrogen dan oksigen, jadi air seperti bahan bakar untuk matahari. Ini bagai memadamkan api dengan bensin. Selain itu, massa tambahan dari air malah bikin matahari lebih berat. Hal itu membantu kinerja gravitasi. Ditambah lagi, proton akan saling bertabrakan dengan lebih cepat. Berkat ini, sintesis akan semakin cepat. Ya ampun, matahari jadi super kuat dan sekarang melahap kita beserta planet-planet lain yang ada di dekatnya. Kalau kita terus menyiramkan air, cepat atau lambat matahari akan hancur, lapisan luarnya akan meledak, dan bintang ini akan menjadi lubang hitam. Waduh, gawat! Sekarang lubang hitam ini akan mengisap semua objek yang ada di sekitarnya. Salah langkah nih. Ayo kita ulang lagi dari awal deh, karena udah jelas percobaan air kita gagal. Satu suar kecil matahari kedengarannya jauh lebih baik, kita kembali ke matahari yang normal dan tenang. Tapi kayaknya kita melupakan sesuatu nih. Bagaimana kondisi bumi sekarang setelah airnya dikuras habis? Kita tahu air berperan sangat penting bagi kehidupan di bumi. Sekarang banyak banget ikan dan hewan laut mati di tempat yang dulunya lautan. Kasian banget kan? Makhluk-makhluk laut dalam gak bisa bertahan menghadapi perubahan tekanan sedrastis itu. Alga dan koral juga menjadi kering. Tunggu, bukannya alga dan koral menghasilkan 50-80% oksigen di bumi ya? Ups, waktunya pakai masker oksigen nih. Terus gimana keadaan di daratan? Sekarang semuanya jadi daratan sih, tapi kamu ngerti lah. Wow, daratannya jadi panas banget. Ini udah pasti. Kalau nggak ada laut, berarti nggak ada awan atau hujan. Sekarang kebakaran hutan terjadi di mana-mana. Hewan-hewan harus kabur dan meninggalkan habitat mereka. Tapi mereka juga nggak akan bisa nemuin rumah baru karena semua tumbuhan akan mengering dengan cepat. Nggak ada lagi tempat untuk hidup di bumi. Kini bumi menjadi seperti gurun besar, tapi manusia udah ribuan tahun tinggal di gurun kan? Mungkin mereka tahu gimana caranya? Jawabannya enggak. Mereka yang tinggal di gurun juga butuh minum. Jelas keadaan di bumi sangat kacau. Semua yang masih bertahan hidup saling berebut tetesan air terakhir. Itu pun kalau ada makhluk yang masih hidup, sekeras apapun mereka berjuang, nasib mereka udah jelas. Laut menyerap banyak sekali karbon dioksida dan panas dari matahari. Laut juga menyebarkan panas ke seluruh bumi sehingga nyaman dihuni. Dan begitu laut hilang, suhu akan naik dengan cepat hingga minimal 121 derajat Celcius. Tapi meskipun suhunya nggak siap buat menguji pengetahuan kamu? Pastinya kamu bakal dapat 1 poin tiap menjawab dengan benar. Yuk langsung aja. Matahari berwarna kuning. Mitos bukan nih. Minta aja orang untuk ngegambar matahari, kemungkinan kamu bakal dapat lingkaran jingga atau kuning di langit. Tapi ternyata warna matahari bukan kuning. Kalau dilihat dari luar atmosfer bumi, matahari kelihatan putih. Kok bisa sih? Menurut NASA, suhu matahari lah yang bikin warnanya jadi putih. Matahari terdiri dari campuran semua warna, jadi kelihatan kayak putih di mata kita. Terus, kenapa kalau dari bumi kelihatan kuning atau jingga? Panjang gelombang berwarna, kuning atau jingga lebih panjang. Warna inilah yang terlihat oleh kita. Warna yang panjang gelombangnya pendek cuma sampai ke atmosfer. Oh iya, langit juga kelihatan biru pada siang hari karena alasan itu. Meteorit panas banget waktu jatuh ke bumi. Gimana menurut kamu, mitos atau fakta? Waktu orang-orang ngelihat bola api di sekitar meteorit, mereka pikir suhu meteorit panas banget. Padahal enggak ya, meteorit nggak langsung mendarat di bumi. Kebanyakan udah miliaran tahun berada di luar angkasa. Nah, luar angkasa itu dingin, cuma beberapa derajat di atas nol absolut. Tapi bukannya meteorit jatuh ke bumi dalam keadaan terbakar. Kok bisa? Bola api itu sebenarnya udara di depan meteorit. Udara itu mendapat tekanan karena kecepatan meteorit yang super tinggi. Sisi luarnya jadi terbakar, tapi lapisan itu mati saat mendarat di bumi. Mungkin kamu udah tahu, waktu mendarat meteorit hangat, tapi nggak panas banget.
Satu sisi bulan selamanya gelap. Menurutmu ini mitos atau fakta? Ini mitos. Yang bener aja nih. Tadi matahari, sekarang bulan. Jadi semuanya bohong. Waktu natap langit, kita ngeliat sisi terang bulan. Padahal matahari menyinari kedua bagian bulan sama rata saat bulan berotasi dan mengorbit bumi. Separuh bulan dalam bayangan dan separuh lagi terkena sinar matahari seperti bumi. Itu salah ya, sama kayak bumi, bulan gak punya sisi gelap permanen. Logikanya simple, bulan mengorbit bumi tapi juga berotasi pada porosnya. Makanya kita selalu melihat sisi bulan yang sama. Lubang hitam mengisap semuanya yang lewat. Mitos atau fakta? Lubang hitam punya massa dan gaya gravitasi yang terbatas. Tetap aja, gak ada yang tahu apa yang terjadi sama benda-benda yang ditarik ke sana. Tapi para ahli tahu lubang hitam gak punya super gravitasi. Bayangin gini, kalau sebesar matahari, lubang hitam itu gak langsung melahap seluruh planet. Bayangin lubang hitam kayak pengisap debu. Nah, lubang hitam itu menarik awan debu di dekatnya, tapi debu lain gak terisap. Jadi meskipun ada lubang hitam yang menggantikan matahari, semua planet bakal terus mengorbit seperti sebelumnya. Planet-planet gak akan masuk ke lubang hitam, gravitasi lubang hitam baru akan berpengaruh kalau bintang atau benda lain ada di dalam jangkauannya. Waktu kita nelpon, sinyal akan memantul dari satelit. Mitos atau fakta? Mitos, lebih tepatnya cuma kabar dari mulut ke mulut dan miskonsepsi. Maksudnya ada beberapa telepon satelit, tapi orang biasa kayak kita jarang pakai itu meskipun ponsel berfungsi dengan cara yang jauh berbeda. Waktu kita nelpon orang, menara terdekat nyambungin kamu ke orang lain yang lagi online. Makanya ada sambungan menara, jaringan besar sambungan dari menara ke menara, dan kabel tersembunyi. Bulan nggak punya gravitasi. Ada yang bisa tebak, mitos atau fakta? Ini sih cuma mitos, tanya deh ke astronaut. Kalau enggak, percaya aja deh sama aku. Ada rekaman yang membuktikan bulan punya gravitasi. Tapi gravitasi bulan gak sama seperti gravitasi di bumi yang bikin apel jatuh. Gravitasi bulan cuma sekitar 1/6 gravitasi bumi. Gimana ya rasanya jalan di permukaan bulan? Pria kedua yang mendarat di bulan, Buzz Aldrin bilang, rasanya kayak gerak lambat, mungkin gak begitu beda dari trampolin, tapi tanpa per dan gak stabil. Sunset di Mars berwarna biru. Ini mitos atau fakta? Ini fakta ya, sunset tuh keren banget. Langit jadi berwarna kuning, sekarang bayangin aja warnanya menjadi biru. Menurut NASA, sunset di Mars bakal kelihatan kebiru-biruan kalau dilihat dengan mata telanjang. Tapi itu karena debu, partikel debu yang lebih dekat ke matahari terlihat berwarna biru. Ada yang namanya gempa bulan, kayaknya mitos atau fakta tuh. Fakta. Gempa juga terjadi di bulan dan namanya gempa bulan. Tapi ciri-cirinya beda dengan gempa yang ada di bumi. Sebuah planet bisa cukup panas untuk membuat batu menjadi uap. Bisa tebak mitos atau fakta? Ini fakta. Suhu di alam semesta emang tinggi banget. Ada planet yang suhunya cukup untuk melelehkan dan bahkan bikin batu jadi uap. Ukuran planet itu 2 kali ukuran bumi. Bumi super ini mirip kayak planet kita, tapi suhunya terlalu panas. Para ahli yakin di planet itu mungkin ada lautan lava dan awan yang menurunkan hujan batuan cair. 1 juta bumi bisa muat di dalam matahari. Menurutmu ini mitos atau fakta? Fakta. Meskipun cuma salah satu dari 100 miliar lebih bintang di Bima Sakti, pusat tata surya kita ini bisa memuat 1 juta bumi di dalamnya. Emang sih kelihatan kecil kalau kita lihat dari sini, tapi itu karena jaraknya yang jauh banget dari bumi. Semua komet punya ekor. Mitos atau fakta? Bener kok, beberapa komet emang gak nunjukin ekornya. Komet itu kelihatan kayak bola salju yang dilempar orang ke luar angkasa. Luar angkasa benar-benar hening, bener nggak tuh? Iya, ini terlalu gampang. Jawabannya fakta. Luar angkasa nggak punya atmosfer, jadi suara nggak bisa merambat di sana. Merkurius adalah planet terpanas. Mitos atau fakta? Merkurius adalah planet yang paling dekat ke matahari, jadi seharusnya bener dong. Salah.
Venus yang merupakan planet kedua dari matahari punya suhu terpanas di tata surya. Tapi suhu planet nggak ditentukan jarak dari matahari, sebenarnya panas bergantung pada atmosfer. Atmosfer Venus sebagian besar mengandung karbon dioksida dan nitrogen. Kombinasi ini bikin atmosfernya tebal banget dan benar-benar tebal. Sepanjang tahun, permukaan Venus punya suhu sekitar 460 derajat Celcius. Sementara itu, permukaan Merkurius mirip suhu gurun, tapi variasi suhunya jauh lebih tinggi. Gravitasi di Mars lebih tinggi daripada di Bumi. Beneran nggak nih? Ini fakta. Misalnya nih, satu orang yang berat badannya 100 kg di bumi, jika ditimbang di permukaan Mars, berat badannya jadi 38 kg. Venus berputar searah jarum jam. Hayo, bener nggak? Fakta, Venus berputar berlawanan arah dari banyak planet lain. Matahari di sana terbit di barat dan rotasinya lambat banget. Venus butuh 225 hari bumi untuk mengelilingi matahari. Jarak planet ini dari matahari memengaruhi durasi satu rotasi. Planet ini terlalu dekat ke matahari dan matahari punya tarikan kuat pada planet-planet. Jejak kaki di bulan bisa awet selama jutaan tahun. Fakta atau mitos? Fakta dong, bulan nggak punya atmosfer, jadi nggak ada angin di sana. Tanpa angin, jejak kaki ini nggak bisa terhapus kalau nggak diapa-apain. Udara tiba-tiba jadi dingin. Suhu sekitar langsung ngedrop ke bawah 0 derajat Celcius. Tubuh seketika menggigil meski salju nggak terlihat turun. Embun beku muncul di tanah, rumput, dan pepohonan. Es segera mencair, memenuhi cekungan dan membentuk perairan. Orang-orang yang masih kedinginan mulai mendongakkan kepala ke angkasa. Mereka mau mastiin kalau ukuran matahari memang 2 kali lebih kecil dari biasanya. Sang surya jadi kelihatan mirip bintik kecil di kejauhan yang nggak bisa menghangatkan bumi. Parahnya lagi, batuan besar dari langit terus melesat ke orang-orang yang ketakutan ini. Tabrakan dengan benda langit sebesar itu pasti akan merusak bumi. Oke, sekarang kita balik ke kenyataan ya. Bumi menempati posisi yang pas di tata surya kita. Jaraknya nggak terlalu dekat maupun terlalu jauh dari matahari, sehingga suhunya bisa ditoleransi dan nyaman bagi kita. Planet kedua dari matahari yaitu Venus. Para saintis sering menyebutnya sebagai kembaran jahat bumi karena suhunya sangat panas dan nggak memungkinkan adanya kehidupan. Di atmosfernya terdapat awan tebal yang menghasilkan hujan asam. Dan gas rumah kaca membuat suhu di permukaan Venus semakin ngebul. Tapi meskipun Venus sedikit lebih ramah dari itu, kita tetap nggak akan bisa tinggal di situ karena jaraknya terlalu dekat dengan matahari. Kalaupun ada air yang berbentuk cair, pasti akan langsung menguap dan menutup kemungkinan adanya kehidupan. Sedangkan Mars yang posisinya setelah bumi agak terlalu jauh dari matahari, sehingga lebih dingin dan terpencil. Suhu di permukaannya nggak cukup hangat untuk membuat airnya tetap cair dalam waktu lama. Apalagi si planet merah nggak punya atmosfer. Padahal elemen inilah yang bikin udara di bumi bisa dihirup. Jadi, kalau jarak bumi ke matahari mengalami perubahan, suhunya juga akan berubah. Tapi selisih ratusan kilometer masih belum kerasa bedanya sih. Lagi pula, jarak perputaran bumi ke matahari nggak selalu sama. Kadang lebih dekat dan kadang lebih jauh. Agar efeknya bisa kerasa, jaraknya harus berubah jutaan kilometer. Kayak kejadian di awal video tadi, matahari akan kelihatan jauh lebih kecil dan jaraknya makin jauh. Suhunya mungkin gak akan langsung turun karena masih ada cadangan panas. Tapi saat cuacanya makin dingin, laut akan diselimuti es dan permukaannya terus menyusut. Es akan memantulkan banyak panas matahari ke atmosfer dan luar angkasa, yang bikin bumi kita kurang hangat. Saat es bertambah banyak, uap air di udara jadi berkurang. Padahal uap air ini bisa menangkap panas dan membentuk awan. Akibatnya, hujan makin jarang mengguyur. Dengan udara dingin dan minimnya hujan, tumbuhan jadi gampang mati. Area beres dan tanah tandus terus meluas, menyisakan sedikit pinggiran sungai untuk sementara waktu. Setelah beberapa saat, sungai nggak akan mengalir karena membeku atau mengering. Danau dan laut juga ikut beku. Kehidupan di sekitarnya akan musnah. Setelah tumbuhan mati, makhluk hidup lain terkena imbasnya. Bumi kita akan berubah jadi gurun beku. Kamu masih ingat sama batu raksasa yang disebutin di awal video tadi kan?
Itu adalah asteroid dari luar angkasa yang muncul karena pergeseran orbit bumi. Sebagai planet terbesar di tata surya, Jupiter bisa melindungi kita dari batuan luar angkasa. Masanya sangat besar, jadi kebanyakan asteroid dari luar angkasa bisa terperangkap oleh gravitasi Jupiter, lalu jatuh ke permukaannya. Di Jupiter nggak ada kehidupan, permukaannya berwujud gas, jadi semua asteroid yang masuk ke situ akan hilang tanpa bekas. Tapi, sebagian asteroid tetap bisa lolos dari Jupiter. Nah, kalau ini gilirannya Mars. Si planet merah akan menahan sabuk asteroid di antara Mars dan Jupiter. Massa kedua planet ini menghasilkan medan gravitasi yang mencegah asteroid terbang ke sembarang arah dan menabrak sembarang objek. Kalau nggak ada Mars di antara bumi dan sabuk asteroid, kita akan lebih sering dihujani meteor daripada hujan biasa. Semisal posisi bumi berada di Mars, maka planet kita akan menjauh ratusan juta kilometer dari matahari. Massa bumi kurang lebih sama dengan Mars, jadi sabuk asteroid nggak akan bergeser. Tapi suhu di dalamnya akan ngedrop dan memicu kepunahan. Kalau bumi kita bergeser tapi Marsnya tetap di tempat, bisa dipastikan akan terjadi bencana. Kedua planet gak akan bisa mengorbit matahari pada kecepatan yang sama karena masanya nggak sama. Bumi dan Mars juga akan bertabrakan. Kalau dilihat-lihat dari kecepatannya, kedua planet ini akan hancur dan mungkin akan menghasilkan sabuk asteroid baru di tata surya kita. Kalau bumi mendekati matahari, kita nggak akan bisa apa-apa lagi. Selain besar, matahari juga panas dan nggak bersahabat. Panasnya akan melelehkan gletser di bumi dan menaikkan permukaan air laut secara drastis. Air akan langsung membanjiri sebagian besar benua dan daratan semakin menyusut. Artinya, penyerapan panas terus bertambah sehingga menyebabkan kenaikan suhu. Perairan luas juga cepat menguap, lalu melepaskan banyak uap air dan karbon dioksida ke atmosfer. Karbon dioksida adalah gas rumah kaca yang menyerap panas dan uap air. Kedua zat ini akan menjebak lebih banyak panas matahari dan membentuk awan tebal. Kondisinya mirip banget kayak di Venus, tapi tanpa asam. Lapisan awan tebal ini juga bikin planet kita semakin panas. Pada akhirnya, seluruh permukaan bumi akan terus memanas, hingga kebanyakan makhluk hidup nggak mampu bertahan. Hanya segelintir makhluk hidup tahan banting yang bisa bertahan di suhu setinggi itu. Misalnya, hewan gurun. Hujan tetap akan turun sih, tapi nggak bikin suhunya dingin. Tumbuhan akan sulit beradaptasi di lingkungan baru yang bersuhu panas. Tumbuhan di daerah dingin akan cepat layu, kemudian mati, dan akhirnya tumbuhan yang hidup di daerah beriklim sedang sampai tropis juga ikut mati. Bumi akan berubah jadi bola batu yang tandus lagi, tapi kali ini oleh panas. Jarak bumi ke matahari, kemiringannya, kecepatan rotasinya, orbitnya terhadap matahari, dan bahkan kehadiran bulan sebagai satelit alaminya sangat penting bagi kehidupan di bumi. Kalau bumi nggak sedikit miring ke matahari, Khatulistiwa bakal panas banget dan kedua kutubnya bakal dingin banget. Musim juga nggak akan berganti. Yang ada cuma musim panas dan musim dingin berkepanjangan. Planet kita mendapat panas secara merata dari segala sisi dengan kemiringan dan rotasinya sekarang. Jadi mirip kayak barbeque yang lagi dipanggang. Saat salah satu sisinya menghadap matahari, sisi lainnya gelap dan dingin. Kalau nggak ada perbedaan siang dan malam, kita mungkin cuma bisa menempati beberapa area dengan senja berkepanjangan. Bayangin aja, hidup tanpa matahari terbit dan terbenam, pasti bakal suram banget. Bumi sudah bikin kita nyaman dengan kondisi normalnya, iya kan?